Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina dengan NRP 502622112 dari kelas SEA. Nah, di matkul SE, tentu saja saya belajar mengenai sistem enterprise, yaitu merupakan sistem informasi perusahaan berskala besar umumnya untuk meningkatkan fungsi proses bisnisnya melalui integrasi. Nah, sistem enterprise ini dikembangkan melalui software-software seperti CRM, SCM, dan yang akan kita fokuskan kali ini adalah ERP atau Enterprise Resource Planning yang merupakan model sistem informasi untuk perusahaan mengotomasi dan juga mengintegrasi proses-proses bisnis utamanya. Nah, di sini saya belajar mengenai produk ERP yang paling terkenal yaitu SAP. Nah, di SAP ini saya melakukan praktik untuk benar-benar melakukan proses bisnis dari suatu perusahaan secara terotomasi dan juga terintegrasi dengan software SAP for HANA. Nah, jadi study case yang saya gunakan untuk melakukan proses bisnis ini adalah The Global Bike Group. Jadi ini seperti namanya merupakan perusahaan sepeda dan mereka itu berfokus ke market yang profesional cyclist ataupun juga kayak turis yang tapi itu lebih ke arah pro gitu loh. Jadi kayak misalnya gamer mungkin dia bukan pro gamer tapi levelnya pro. Jadi ke arah pesepeda yang pro dan juga untuk aktivitas touring dan juga off-road cycling. Nah, The Global Bike ini kalau dari struktural organisasi dia ada 2 cabang di US dan juga di Jerman. Nah, di tiap negara itu ada yang namanya plants atau tempat perusahaan ya. Jadi itu tempat di mana manufacturing itu dilakukan, penjualan dilakukan. Jadi kayak misalnya kan tadi ada 2 branch di negara yang berbeda. Nah, di tiap negara ini perusahaan-perusahaan ini tuh gedung-gedungnya ada di beberapa kota. Misalnya di US tuh ada yang namanya di Dallas plant-nya. Nah, jadi perusahaan yang di Dallas itu melakukan produksi, manufacturing-nya, dan juga penjualannya. Nah, kemudian saya melakukan proses bisnis utama dari The Global Bike ini. Nah, seperti perusahaan manufacturing barang secara umum, proses yang utama yaitu ada penjualan, pengadaan, dan juga produksinya. Nah, karena itu saya belajar menggunakan 3 modul. Jadi di software SAP for HANA ini tuh web-based yang saya gunakan. Nah, di websitenya ini tuh ada beberapa modul atau menu di mana kita bisa melakukan satu proses itu tadi secara otomatis di websitenya ini dan juga semua dokumen-dokumen yang terjadi, semua prosesnya itu disimpan secara terintegrasi di database website yang kita gunakan. Nah, untuk proses penjualan atau yang namanya order to cash itu saya belajar menggunakan modul sales and distribution. Jadi di modul ini tuh ada beberapa application yang memungkinkan kita untuk melakukan proses-proses dari order to cash. Nah, jadi di cycle-nya sales order proses di sales and distribution itu ada yang namanya pre-sale. Nah, jadi pre-sale itu aktivitas yang kita lakukan sebelum sales terjadi. Nah, jadi ini tidak secara gamblang kita lakukan, misalnya kayak promosi or marketing gitu, tapi ini dilambangkan dengan, oh, saya sudah mendapatkan customer baru dan saya membuat data customer baru atau memasukkan data customer baru ke dalam master data. Nah, master data ini tuh yang merupakan poin integrasinya dari SAP. Jadi, master data ini tuh berisi data-data yang diperlukan untuk melakukan proses-proses bisnis. Misalnya tadi master data customer, ya tentu aja isinya ada nama ataupun alamat. Nah, semua itu terisi supaya selanjutnya kita bisa membuat order, sales order, ataupun dokumen untuk melakukan pengiriman barang. Nah, itu kita tinggal memanggil record yang sudah tersimpan di master data. Nah, jadi ini kan web based untuk satu perusahaan. Jadi master datanya itu bisa diakses departemen yang berbeda, misalnya departemen sales ataupun akuntansi itu bisa mengakses master data di website. Oke, balik lagi ke sales and distribution. Jadi setelah tadi ada pre-sale,
kemudian kan kita membuat quotation untuk customer-nya. Jadi, kalau customer suka dengan penawaran kita, kemudian customer dapat membuat sales order ke kita, yang kemudian eh, misalnya kita cek dulu apakah stok yang ada tuh bisa digunakan untuk memenuhi sales order. Nah, ternyata kalau bisa, kemudian kita akan mengirimkan barang ke customer. Nah, kemudian setelah customer menerima barang, customer akan melakukan pembayaran. Jadi kita akan menerima pembayaran dari customer. Jadi secara terintegrasi semuanya sudah bisa dilakukan mulai dari order hingga cash di modul SD. Kemudian, nah tadi kan ada yang namanya cek stok. Ternyata kalau kita, oh misalnya buat bikin sepeda touring, kita kurang raw material ini. Maka kita perlu melakukan yang namanya proses procurement. Nah, di SAP sendiri ini tuh bisa melakukan mulai dari procure hingga pay-nya. Jadi mulai dari kita mengadakan hingga membayar. Nah, jadi tuh awalnya kita membuat purchase requisition dulu di SAP-nya. Jadi itu kayak list material apa saja sih yang perlu kita beli dan di price berapa sih. Nah, kemudian kita akan mengumumkan request for quotation ke vendor-vendor supaya vendor-vendor ini tuh memberi penawaran quotation ke kita. Nah, setelah kita menerima penawaran itu, kita saring mana yang penawarannya paling bagus dan kita jadikan purchase order. Kita beneran beli. Nah, setelah kita beli itu, vendor akan mengirimkan barang ke kita. Nah, setelah kita terima, tentu saja seperti tadi, kita akan membayar vendor. Vendor akan menerima pembayaran. Jadi, alurnya sama seperti order to cash, hanya beda posisi untuk materials management itu. Nah, kemudian setelah materialsnya datang, kita akan melakukan yang namanya produksi. Nah, ini kan perusahaan manufaktur, tentu saja salah satu proses bisnis utamanya itu proses manufacturing. Nah, ini juga bisa dilakukan melalui SAP. Nah, jadi di SAP itu kita bisa mulai dari production planning hingga melakukan manufacturing execution-nya. Jadi di awal planningnya itu ada yang namanya strategic planning, kemudian ada demand management, dan juga detailed planning. Nah, strategic planning ini tuh termasuk forecast. Jadi, di SAP itu kita bisa secara otomatis meramalkan, misalnya setahun ke depan kita perlu produksi berapa sih? Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya demand management-nya, memanage demand untuk produk-produk. Nah, kemudian setelah demand-nya tuh diatur, kemudian itu melakukan yang namanya detail planning, yaitu MRP atau MPS-nya. Nah, itu nanti tuh output-nya production order yang lebih detail. Nah, setelah muncul production order ini, dilakukanlah manufacturing execution, di mana produk itu dieksekusi, kemudian nanti akan di post goods atau dikirim ke inventory, itu namanya post goods. Nah, kemudian setelah itu di modul production planning ini juga bisa dilakukan yang namanya cash cost analysis. Jadi kita bisa menganalisis production cost-nya berapa sih, terus selanjutnya dari analisis ini gimana kita bisa mengefektifkan biaya produksi. Jadi itu untuk keseluruhan proses yang saya lakukan. Dan apa sih yang bisa saya pelajari? Yang pertama, saya mempelajari bagaimana sih alur bisnis secara real menggunakan website ini, menggunakan software ini. Jadi kan saya beneran membuat purchase order dokumennya, kemudian saya belajar mengenai alurnya tuh gimana sih. Nah, salah satu yang paling saya banyak pelajari adalah errornya. Jadi ada satu error yaitu saya lupa untuk validate dokumennya dan itu dokumen itu tuh tidak bisa digunakan untuk referensi. Jadi buat di SAP ini bisa secara otomatis mereferensikan misalnya RFQ ngereferensi purchase requisition, purchase order ngereferensi quotation. Jadi bisa secara otomatis. Saya belajar, oh gini toh caranya mengefektifkan proses bisnis. Nah, dari error itu saya juga belajar gimana sih cara menyelesaikan masalah dengan berpikir kreatif dan tidak panik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.